Halo, selamat datang di Isi Hati dari studio kampus UT Hongkong bersama saya Natma Emiloga. Nah, teman-teman, bukan rahasia lagi kalau di Hong Kong itu boleh stay out. Nah, kali ini saya akan menghadirkan seorang teman yang akan menemani saya ngobrol tentang bagaimana liku-liku kehidupan tinggal di luar. Tetap bekerja loh ya. Nah, ini dia. Tiding. Halo Mbak. Hai. Gimana hari ini? Baik. Dingin nggak di luar? Nggak juga, dikit sih dingin. Tapi tetap masih musim dingin Iya. ya. Tegang nggak sih ada di ruangan ini? Iya sedikit. Pertama kali soalnya. Pertama kali ya. Iya. Tapi di sini sih kita ngobrol santai aja sih sebenarnya, tidak ada yang perlu ditegangkan karena kita hanya menyampaikan sebuah kabar sih sebenarnya kepada teman-teman di luar sana bahwa sebenarnya di Hong Kong itu bukan rahasia kalau boleh tinggal di luar, maksudnya Iya. stay out, tetapi Banyak. bukan berarti overstay, bukan berarti peperan dan lain-lainnya, tetap ngejob ya kan, kerja tetap sama kerja, majikan. iya. Tapi ngomong-ngomong, tinggal di luar itu enak gak sih? Gini, ada enaknya dan ada enggaknya. Ya hidup memang Iya. gitu dong, ada enaknya. Enaknya tuh gini, kan kita stay out kerja, terus kalau pulang udah pulang kita nggak ada diganggu majikan lagi. Kalau stay in kan biasanya malam masih disuruh apalah gitu loh. Kalau ada hidup sama majikan. Kalau stay out kebetulan kerjaku itu dari jam 9 pagi terus jam 10 nenek saya udah sekolah sampai jam 3 lebih. Sekolah apa maksudnya? Nenek kan? Nenek sekolah ya maksudnya ke itu Chungsam ke center gitu loh. Oh, Jadi iya, free iya, itu, iya. saya free udah disuruh apa udah terserah lu mau tidur mau apa gitu bosku. Terus pulang jemput dia, ngasih makan, ngasih obat apa, jam 6 udah diusir, udah disuruh pulang. Tapi ngomong-ngomong yang seperti ini, kamu memang dulu waktu interview nyarinya yang stay out? Iya, nyarinya yang stay out. Dia juga mintanya yang mau hidup stay out karena rumah dia gede sebenarnya, tapi nenekku nggak suka ada orang tidur di rumahnya. Emang sih ada orang Iya. yang seperti itu, maksudnya mungkin orang asing kali ya. Tapi anyway, sudah berapa lama sih stay out? Dulu pernah 5 tahun stay out, terus ya karena meninggal udah kan finish. Terus cari lagi nggak dapat stay out, stay in tapi ya kayak stay out karena bolehlah keluar malam apa terserah gitu. Karena dia tahu aku punya rumah, jadi setiap malam minggu pulang libur gitu malam minggu udah keluar gitu. Apa sih yang memotivasi kamu untuk mau stay out? Gini ya, lebih enak, lebih bebas kayak mau apa ya, mau ada acara mau keluar malam tuh lebih enak, tapi kita juga nggak boleh langsung ini tergiur stay out gitu. Enak hidup di luar tuh sebenarnya enggak gitu loh, Kecuali beruntung kayak Iya. kamu. iya karena kan gini, kadang mereka tergiur cari yang stay out terus ikut-ikutan temen mereka apa namanya, temen gini-gini nakal mereka ikut terus. Maksudnya mungkin keluar, mungkin ke klub malam kali maksudnya ya, Iya, lebih ke klub iya, malam. Jadi kepengen tertarik, intinya melihat dunia-dunia luar itu seperti apa sih, paling begitu sih ya. Gitu. Ada yang mereka langsung wah enak ya ternyata di luar, langsung mereka nggak mau kerja lagi sama majikan juga banyak. Ada yang udah lurus-lurus aja ya, kadang nikmatin hidup di luar gini terus pulang kerja lagi juga kan bisa gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong, boleh nggak sih tahu gajinya kalau stay out itu berapa sih? Kalau gaji saya itu kecil sebenarnya. Tapi ditanggung rumahnya. Iya, rumah ditanggung, terus
ongkos ditanggung gitu. Gaji saya itu cuma 7,5. Itu include dengan Rumah kan 1.800. Karena Oh. saya kos 2 orang sama teman saya, jadi agak murah. Kalau kos intinya sendiri- ringan ya. Ringan Ya. Nah, sebenarnya mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan bahwa 7K itu ya, atau apalagi 7,5K itu tinggi sekali dibanding yang tinggal di rumah yang 4,6 gitu ya. Tapi mungkin di sini perlu ditegaskan juga ke teman-teman, mungkin bukan ditegaskan ya, lebih kayak diinformasikan bahwa hidup di luar itu, kamu merasa nggak sih kalau hidup di luar itu biayanya tinggi? Iya, merasa sekali. Gini kan, apa namanya, bayar rumah emang dilihat 7,5, wah banyak. Kalau nggak buat bayar kita bayar patadong apa octopus card udah berapa. Transportasi. Terus kayak makan, kadang kan kita walaupun udah makan di majikan, kita pengen beli cemilan apa gitu. Terus kayak air gitu, kebetulan air di tempat saya tuh rasanya beda, banyak beberapa. Jadi tiap hari tuh harus beli air saya. Jadi beli air minum itu harus beli. Terus kayak apa, kita kan malah bisa keluar pengen apa-apa gitu. Ya kalau kita bisa hemat bagus, tapi kalau kita nggak bisa hemat malah ngeluarin duit terus habis. Tapi setahu saya ini sehebat-hebatnya kita memanage uang kalau tinggal di luar sendiri, Iya. godaan belanja itu jauh lebih besar daripada godaan laki-laki, ya enggak sih? Iya, benar sekali. Kalau mungkin kalau kita lihat laki-laki ya, kita nggak terlalu perlu tertarik banget untuk nolak. Tapi kalau baju gimana? Baju diskon gitu. Aku malah gini, kadang tak fotoin, tak buat jual lagi. Oh, itu berarti pintar memanfaatkan keadaan. Aku memanfaatkan keadaan. Banyak teman-teman yang nitip gitu loh, malah beliin ini gitu kan. Tak jual mah dapat itu loh, keuntungan dikit-dikit lumayan. Sih, soalnya kita memang benar-benar perempuan itu, kalau sudah mendengarkan stay out, gajinya kita memang perempuan juga kalau udah memang kalau tentang uang itu kita, utamanya saya mungkin ya, Iya. gampang tergiur. Iya. Gampang sekali. Tapi kalau sudah lihat, jangankan kok diskon 50%, diskon 30 sudah, wah diskon 30 Iya. mampir yuk, ya enggak sih? Mampir yuk, apalagi kalau misalnya ya anggap aja merek-merek yang ringan seperti Zara kayak gitu. Uniqlo ya pasti kepengen dong Zara ya. itu pas di bawah rumah tempat kerja saya. Lagi Tiap- diskon lagi sekarang Iya. 50%. tiap pulang kerja dan siang nganggur itu saya selalu ke situ nyobain. Kan? Nyobain itu. Tapi ya itu kadang tak fotoin siapa yang mau nitip gitu. Kalau apa namanya, belanja sih masih bisa di itulah. di rem. Iya, bisa Tapi jadi. kalau ada jadi plus positif dan negatifnya di luar dan di stay in dan stay out itu pasti ada. Ada. Nah, boleh nggak kamu bercerita apa sih kelebihan tinggal di luar, kemudian kekurangannya menurutmu apa sih yang kamu rasain gitu, Iya. yang kamu alami aja coba. Oke. Kalau saya itu kelebihannya stay out itu kan saya setelah pulang gitu udah nggak diganggu lagi sama majikan. Udah terserah lu mau ngapain, terserah gitu, enaknya itu. Jungkir balik, Jadi terserah lah. kadang temen ngajak makan malam, oke kita iyain. Nah kalau kita stay in kan gimana, mana bisa gitu. Terus susahnya itu banyak juga apa tuh susahnya? Ya kadang kalau kita berangkat telat gitu udah lari-lari ke MTR. Terus saya kos ini kan juga lantai 6, nggak ada tangga, jadi tiap hari harus naik tangga tuh saya. Maksudnya nggak ada lift? Ya, nggak ada lift, aku harus naik tangga tiap hari. Lantai tuh, 6? Lantai 6. Pernah juga udah turun ketinggalan HP, naik lagi. Terus sering telat juga, kebetulan aduh karena bangun itu kadang kan keenakan tidur karena malam itu kita seringnya ngobrol sama temen gitu. Terus apa namanya ya, kalau susahnya apa anaknya ya,
enaknya ya itu tadi sih Enak sudah banyak. sebenarnya enaknya sudah dapat, tapi mungkin ya teman-teman, kita juga di sini mau menginformasikan kepada teman-teman, soalnya banyak yang mau stay out. Nah, mungkin kita mau rincian nih ke teman-teman, stay out itu apa sih yang membuat hidup kita itu berat gitu ya. Kalau mungkin saya memperjelas saja nih, mungkin lebih menegaskan. Kalau kita tinggal di majikan, kita tidak pernah tahu bahwa kita harus beli tisu, kita harus beli beras, kita harus bayar listrik, air, and everything that we have to pay gitu ya. Tetapi ketika kita tinggal sendiri di luar, sama halnya kita tinggal di rumah majikan. Bedanya, seluruh kebutuhan yang ada di majikan, rumah majikan ditanggung oleh majikan. Sedangkan ketika di luar semuanya sendiri. Walaupun ya kita aku mau seirit-iritnya, nggak mau beli tisu, nggak mau beli beras. Ya kalau seperti itu kita pasti mati, nggak bisa. Iya kan? Iya, nggak bisa. Beli cemilan, beli minyak juga. Nah, kebutuhan rumah tangga. Jadi terus kita sebagai perempuan itu tahu teman-teman bahwa kebutuhan di rumah itu banyak banget loh ya. Nggak usah kebutuhan rumah dulu nih, kebutuhan sendiri, dapur aja. Dapur aja. Ayo apa aja di dapur tuh? Ada beli minyak. Wajan, itu sendiri itu. Wajan. Beli kompor. Waktu pertama stay out, terus kita harus cari tempat kos, kan pasti kosong gitu, nggak bisa langsung ada isinya kan, nggak bisa. Jadi kita sendiri yang nyicil gitu, beli lemari, beli tempat tidur, kasur. Nah itu kan kita harus ngeluarin duit itu. Kalau kita pintar cari yang murah, kalau kita nggak bisa asalnya ke toko, nah itu. Kalau ada uang. Berarti butuh modal dong di awalnya nih. Iya, butuh modal kan. Nah dulu kamu habis berapa modalnya tuh? Ini kan kebetulan temenku dia udah punya kos tapi sendirian, dia mahal gitu loh. Oh jadi bareng. Iya terus bareng, oke. Terus ranjang udah ada, tinggal kayak lemari gitu, kita nyicil aja beli gitu. Oh butuh kotak buat tempat baju, beli kotak gitu, karena kita nyarinya yang murah dan yang udah nggak bagus-bagus aja, nggak apa, yang penting bisa buat terpakai. Kan kita nggak selamanya juga di sini gitu. I see. Namanya kontrak, kita belum tentu dikontrak 2 tahun. Tiba-tiba dikeluarin. Nah, itu. Tapi ngomong-ngomong ya, sorry ya untuk bertanya. Pernah stay in kan? Pernah. Mana lebih banyak tabungannya, stay in apa stay out? Yang jujur aja ini, stay in apa stay out? Stay in. Exactly. Iya, stay in banyak banget. Iya, karena enggak usah jauh-jauh, aku juga pernah ngerasain. Iya. Jadi ini biar juga menjadi pengalaman kepada teman-teman kita bahwa percayalah, stay out itu pengeluarannya tidak bisa seperti yang kita bayangkan. Aku mau stay out, aku mau nanti nabung banyak, aku mau nambah aktivitas yang menghasilkan duit. Kan kadang mau jualan online begini begitu. Percayalah, semakin tinggi yang kita bayangkan itu kan tinggi banget tuh. Karena gajinya udah tinggi kan. Tetapi kan pengeluarannya walaupun 8.000 juga kayaknya pas-pasan. 8.000 itu karena teman saya yang satu rumah masih juga, kurang. Teman saya yang satu rumah juga stay out, gajinya juga sama 7,5 gitu kan. Itu juga pas banget, ngepas banget gitu loh. Bisanya menabung berapa itu kalau 7,5? Susah ya, kayak 3.000 itu udah gini banget, udah kencang banget. Paling kita libur juga, kebanyakan kita liburnya juga di rumah, udah masak makan gitu, jarang kalau keluar gitu paling 1 bulan 2 kali atau gitu. Karena udah kita tiap hari udah keluar kan. Kadang anak-anak yang keluar gitu karena mereka seringnya di rumah gitu. Jadi minggu itu hari ketemuan mereka sama teman-teman, jadi benar-benar keluar. Tapi kalau kita kan udah biasa gitu. Paling kalau temen kita undang ke rumah aja gitu.
ngundang teman juga, kita juga pasti yang keluar duit ah. Iya. Tapi nggak apa-apa saling makan. Nah, aku mau nanya nih, Iya. kamu punya pacar nggak selama stay out? Di sini ya? Punya pacar tapi di negara lain. Jadi Ya rugi apa? karena gini ya, kalau di sini itu kebanyakan temen. Terus aku emang selalu berpikir aku nggak ingin punya pacar yang dari misalnya kayak orang dari sini gitu loh, nggak suka. Oh begitu. Banyak yang itu pengen. Ada setiap hari kalau mau juga ada yang selalu nganterin makanan di rumah tapi pengen jadi pacarnya. Aku nggak mau. Tapi dia baik, selalu nganterin makanan, selalu ngasih makanan kadang. Kenapa kamu nggak mau sih? Ini kan kesempatan dong mumpung stay out gitu. Dia itu apa? Orang hitam. Oh. Terus ada lagi yang bule tapi aku mah nggak mau. Nggak apa-apa. Pokoknya diceritain aja. Jadi memang manusia tuh berbeda-beda sih. Tapi menurut saya sih rugi amat sih tinggal di Hong Kong stay out nggak punya pacar. Kalau pacar nggak punya, tapi kalau temen banyak. Terus apa namanya? Ada satu dia itu suka banget sama aku gitu, selalu nganterin, beliin makanan, beliin baju apa gitu. Terus bilang kalau kamu mau jadi pacarku nanti udah gitu. Aku nggak mau. Kenalin aja sama aku. boleh. Yang penting dia ada duit. Iya. Aku yang penting ada duit. Dia bagus, cuman aku nggak suka gitu. Terus ada lagi kadang juga diundang ke rumahnya kebetulan di sini deket Times Square. Kadang dia main ke sana, diajak jalan-jalan gitu. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih polisi datang rahasia tempat kosnya? Nah, aku tuh pernah satu kali. Dia ngakunya nunggu visa, mbaknya. Dia ngakunya nunggu visa. Terus temanku telepon kan, kasihan. Nah dia nggak ada tempat, dia diusir. Oke, tinggal di tempatku nggak apa-apa gitu loh. Tinggal di tempatku 2 minggu. Dia ternyata itu apa itu namanya overstay. Overstay. Dia di jalan ketangkap polisi. Nah, kok polisi dibawa naik ke atas? Hah? Polisi kita lagi pas beres-beres gitu. Nah, temanku lagi teleponan kan, dia bilang pingkoah kayak gitu kan. Kita kaget ada orang buka pintu dari luar. Terus dia bilang polis, jangan teleponan gitu. Terus tutup semua telepon kita, polis gitu, minta ID. Kaget, shock, waduh langsung gua. Tapi kan nggak bisa ngomong sama mbaknya apa gitu. Terus ditanyain kenapa kalian di sini gitu. Iya kan, dia bilang, aku ini lagi beres-beres baju, saya mau pulang Indo jadi beres-beres baju. Terus ditanya KTP sama paspor gitu, lengkap, saya ada lengkap, temanku juga lengkap, jadi dia aja yang di bawah. Jadi mbaknya yang saya tolongin tidur di tempatku, dia aja yang di bawah itu. Tapi kamu lihat kalau dia di bawah? Ya lihat, orang polisi 5 datang ke rumah, terus masih telepon satu lagi suruh jemput. Berapa yang dijemput katanya? Oh yang 2 ini aman, dia ada itu kan, ada data gitu. Jadi cuma 1 ini gitu. Jadi dia di bawah itu cuma bawa perlengkapan dia aja, nggak boleh bawa apa-apa kayak Baju, cas, HP apapun nggak boleh bawa. Ini nanti kamu nggak kepake di sana, udah kamu bawa ini aja gitu. Diituin polisi, disuruh gitu sama polisi. Jadi cewek 1 polisinya, yang cowok 3, terus yang di luar nunggu 2. Aduh. kalau Jadi kayak gitu agak serem ya. Dari setelah itu hati-hati saya nolongin orang. Kadang kan emang kasihan dia nggak ada tempat buat tidur. Udah nggak apa-apa tidur gitu loh. Tapi kayak itu tuh hati-hati banget setelah itu, kapok. Kamu nyaman nggak sih banyak temen?
merasa nyaman nggak sih banyak teman? Saya suka, banyak teman saya suka, tapi kita harus hati-hati juga. Kita harus punya ini juga, apa Careful namanya? lah ya, Iya, careful. hati-hati. Karena nggak semua temen itu baik, walaupun teman dekat kita kadang juga apa namanya bisa jahatin kita gitu. Yes. Ngomong-ngomong sebelum kita tutup, kamu ada pesan gak sih buat teman-teman yang ingin stay out mungkin, atau mungkin sedang mencari majikan stay out? Gini ya, kalau mau stay out itu dipikir-pikir dulu. Kalau emang kuat menjalani hidup di luar gitu ya. Karena stay out itu satu, kita harus hidup di luar biaya-biayanya. Kalau kita hidup kayak kan mereka kadang cari boarding hidup banyak orang, kita harus bisa, karena banyak orang kan barang-barang kita apa asal taruh juga kan nggak enak gitu. Kalau pengen nyaman satu kamar sendiri kita harus kuat bayarnya. Walaupun sempit banget itu kan udah 3.000-an gitu. Yes. Jadi harus dipikir-pikir matang dulu. Kadang stay out itu nggak seperti yang kalian pikirkan. Kadang berangkat pagi pulang tengah malam juga banyak. Yes. Iya. Jadi, nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin tinggal di luar atau bahasa kerennya dalam Inggris adalah stay out, mungkin sekiranya perlu dipikir ulang setelah mendengarkan bahwa pengeluaran untuk tinggal di luar itu sangat banyak. Salah satunya kebutuhan di dapur, transportasi, biaya penglihatan mata, yaitu shopping and shopping. Sedangkan pemasukan hanya akan tahan di yang telah distandarkan oleh majikan. Karena kadang-kadang teman-teman seperti yang tadi disampaikan bahwa oh nanti kalau aku tinggal di luar, aku mau jualan online, mau begitu, mau begini. Kalau belum dijalani, jangan terlalu banyak, jangan terlalu tinggi harapannya, sebab di sini kadang-kadang realita itu berbeda. Utamanya yang stay out itu, karena stay out itu capeknya itu pagi-pagi udah lari-lari ke MTR, mengejar transportasi. Ini juga perlu dipertimbangkan. Tapi by the way, di sini kita hanya bercerita, berbagi bahwa di Hong Kong ini ada loh teman-teman yang stay out, dan banyak loh yang kepengen stay out, tetapi dipertimbangkan terlebih dahulu. Dari Studio Isi Hati, selamat menyaksikan kegiatan atau debat-debat kami pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Natma Emiloga.